Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafel Prasetya dengan NIM akhir 025. Di sini saya akan menjalankan walkthrough video tentang menjelaskan praktikum 4 dan praktikum 5. Jadi kita masuk di praktikum 4 dulu, yaitu Ansible Provisioning. Nah, Ansible Provisioning adalah automation tool dan infrastruktur as a code yang tersedia secara open source. Cara mudahnya, cara bahasa kita sebagai orang awam, yaitu Ansible ini kegunaannya untuk konfigurasi secara otomatis. Jadi dia itu membangun kayak web server atau load balancer itu melalui file Ansible dengan formatnya itu .yml gitu. Nah, pada praktikum ini kita itu membuat 3 VM. Yang pertama itu ada, yang pertama dan kedua itu kita menginstal web server Apache 2 dan VM 3-nya kita load balancer menggunakan Hproxy. Kita masuk di step yang pertama, yaitu ulangi langkah 1, 2, A hingga C. Nah, ini itu pembuatan direktori hingga vagrant init, terus sampai ada filenya. Ini aku udah buat direktorinya. Jadi kita coba dulu aja. Ansible ini. Nah, ini udah ada Vagrant filenya. Karena saya tuh udah itu ngelakuin Vagrant init gitu. Kalau belum, itu kita awalnya dari sini. Nah, folder Ansible ini kita masuk, terus di CMD, terus kita buat Vagrant init gitu. Di CMD-nya, biar muncul Vagrant file ini. Begitu. Oke, tidak usah lama-lama, kita coba Vagrant. Nah, Vagrant App ini gunanya apa? Untuk menyalakan seluruh VM yang ada di lingkungan Ansible ini. Nah, di sini kan ada 3 VM, jadi dinyalain semua 3 VM-nya. Nah, ini VM 1, VM 2, VM 3, dan ini prosesnya. Ini Vagrant-nya udah nyala semua, cuman tadi saya kecepatan stepnya. Jadi, setelah membuat Vagrant init, kan ini membuat direktori, terus masuk ke direktorinya dan membuat Vagrant init. Nah, setelah Vagrant init, itu muncul file ini, file Vagrant ini, dan Vagrant file ini. Nah, terus untuk Vagrant filenya ini, yang di sini, ini tuh diganti sama yang ini. Tuh, sampai di sini. Aku udah ngelakuin implementasinya. Coba kita lihat bersama-sama. Nah, di sini. Jadi, untuk Vagrant file ini, yang Ansible Provisioning, itu dia membangun VM 1 dan 2, dan membangun VM 3. Begitu. Nah, perbedaannya dari Ansible dengan sebelumnya, yaitu Self Provisioning. Jadi, di Ansible ini tuh konfigurasi di file utamanya itu hanya mendownload VM-nya saja. Nah, ini lagi membangun VM. Bangun VM, terus dia memanggil file Ansible ini. Nah, di sini saya buatnya di WebYML dan LBYML begitu. Nah, WebYML itu isinya ini. Isinya Apache 2. Jadi, Ansible ini kan bisa melakukan instalisasi ke banyak VM secara sekaligus, secara sekali jalan gitu loh. Kalau self provisioning kan harus dikonfigurasi satu persatu. Nah, kalau Ansible ini bisa dijalankan secara bersama-sama. Jadi pada praktikum ini itu VM 1 dan VM 2 saya install Apache 2. Terus untuk yang VM 3 saya install Hproxy untuk load balancernya. Begitu. Nah, kembali. Nah, setelah itu stepnya itu Vagrant App. Setelah Vagrant App berhasil, maka keluarnya akan seperti ini. Nah, ini VM 1, VM 2, dan VM 3 itu sudah berjalan, sudah nyala gitu. Nah, ini kita untuk ulangi langkah 21C dan 21D. Nah, 21D ini adalah untuk loginnya. Nah, loginnya itu menggunakan Vagrant SSH VM 1. Coba kita masuk. Bentar.
Nunggu ini. Nah, ini kita udah masuk di VM1 nih. Kita lihat web satu ini. Kita langsung ini. Aku udah nyoba-nyoba sih tadi. Jadi kita langsung nyoba. Ini langsung lihat statusnya aja. Nah, ini nah, VM1 ini tuh udah berjalan. Apa yang berjalan? Apache-nya. Nah, ini Apache server Apache 2 ini. Begitu. Terus kita lakuin hal yang sama di seluruh VM-nya. Apakah Ansible itu telah berhasil menginstal web server dan load balancer di masing-masing VM-nya. Seperti yang kita konfigurasi tadi, VM1 dan VM2 instalasi Apache 2. Dan untuk yang untuk VM3 itu mendownload Hproxy sebagai load balancer. Kita masuk Vagrant SSH VM 2. Ini sama aja Apache 2. Ini tergantung jaringan sih. Oke, kita coba. Kita cek. Ini VM2 itu udah berjalan, aktif running. Nah, yang aktif running ini apa sih? Yaitu web server dari Apache 2. Sekarang kita ke step yang terakhir. Kita exit dulu, terus masuk ke VM yang ketiga. Harusnya load balancernya tuh udah berjalan, proxy itu. Coba kita cek dengan status itu. Sudo. Ini dia. Status proxy. Nah, ini eh, VM3 kan aku namanya load balancer ya. Nah, ini proxy-nya udah berjalan. Ini apa? Menginstalasi Hproxy. Nah, ini statusnya udah berjalan. Begitu. Oke, untuk praktikum 4 udah karena kita cuma untuk menginstalisasi Ansible, menggunakan Ansible dan ngecek statusnya apakah sudah berjalan. Ini saya mau ngasih sedikit kesimpulan setelah apa yang saya setelah apa yang sudah saya kerjakan bersama kelompok saya. Itu. Jadi, kesimpulannya itu, Ansible Provisioning digunakan untuk mendeklarasikan konfigurasi secara otomatis, lebih fleksibel daripada self provisioning. Nanti saya tunjukkan kenapa lebih fleksibelnya. Nah, Ansible Provisioning dikatakan lebih simpel dibanding self provisioning karena menggunakan deklarasi dan dijalankan oleh Ansible-nya untuk instalasi. Begitu. Nah, ini. Jadi intinya kalau saya mengambil kesimpulan secara besar ya, Ansible ini tuh cocok untuk digunakan oleh banyak VM. Jadi contohnya kita punya 10 VM dan kita mau menginstalasi web server pada 10 VM secara bersama-sama. Nah, kita pakai Ansible aja. Tinggal konfigurasi VM 1 sampai 10, terus kita panggil eh, file Ansible-nya, di dalamnya kita langsung instalasi web server itu di dalam Ansible-nya gitu. Jadi lebih rapi dia. Gitu. Nah, ini kesimpulannya saya ambil yang Ansible ini. Jika instalasi yang lebih jika instalasi yang lebih ingin instalasi yang lebih rapi, fleksibel dan bisa digunakan ulang di banyak VM, nah itu gunakan Ansible Provisioning. Begitu. Kita lanjut ke praktikum 5. Oh ya, sebelum masuk di load balancing yang praktikum 5 ini, mungkin aku kasih penjelasan kenapa Ansible lebih fleksibel daripada yang lainnya. Yang setahu saya self provisioning. Self provisioning di mana ya? Ini. Nah, di sini. Nah, bisa kita lihat dia itu ini VM1. Nah, VM1 dia itu dikonfigurasi secara manual. Nah, dia ada install apa aja ini, terus ntar di VM2 dia menginstal Hproxy, terus di sini dia menginstal MySQL server. Nah, ini tuh kekurangannya tuh kadang-kadang orang itu kan tidak luput dari kesalahan ya. Jadi ya Pak ada typo terus ada error itu
nggak tahu itu loh. Nah, jadi kalau pakai Ansible itu bisa diminimalisir karena kita cuma buat VM-nya, terus manggil file Ansible-nya dan konfigurasinya itu udah disetting sama Ansible ini. Jadi kita tinggal menjalankan gitu. Untuk masalah performa sama aja sih gitu. Oke, kita langsung masuk ke praktikum 5, nggak usah lama-lama. Jadi load balancing itu sistem penyeimbang beban. Jadi ibaratnya ya, VM1 dan VM2 itu mesinnya. Nah, load balancer sistem ini digunakan untuk agar kedua mesin ini tuh tidak ada yang trafficnya tinggi ataupun rendah. Jadi mereka saling bantu satu sama lain. Nah, itu gunanya load balancer, menyeimbangkan beban antar satu VM dengan VM yang lain. Gitu. Nah, ini kita langsung masuk ke step-stepnya. Gunakan lingkungan eksekusi Vagrant yang telah dibuat pada praktikum 4. Udah di sini kan. Nah, terus masuk ke file konfigurasi proxy. Nah, ini kita kan tadi dari praktikum sebelumnya kan itu menjelaskan VM yang terakhir yaitu load balancer proxy. Nah, ini aku tadi belum exit dan kita langsung jalanin aja yang ini gitu. Ini tuh buka terminalnya dari proxy. Setelah membuka terminalnya, kita masukkan ini. Nah, kita coba dulu. Mm-mm. Nah, ini udah saya tambahkan. Ini namanya yang front end itu HTTP underscore front. Statsnya saya nyalakan. Refresh saya lakukan selama 10 detik. Terus portnya 8080. Stats URI ini, default backend ini. Untuk backendnya saya kasih nama HTTP underscore back. Terus untuk balance round robin. Nah, balance ini apa sih? Algoritma yang digunakan untuk ngetesnya. Nah, sini tuh ada, setahu saya ada leskon. Setahu saya ada leskon sih. Ada beberapa. Saya nyobanya itu di round robin sama leskon. Nah, untuk server webnya, ini apa sih yang dicek dari apa mesin yang dicek oleh load balancer ini, yaitu di VM1 dan VM2. Kalau udah kita exit, nah sebenarnya ada tahapan ini sudo system ctl reload hproxy karena saya sudah membuatnya pada sebelumnya jadi nggak perlu melakukan ini kalau misal nih eh, teman-teman pingin untuk merubah balance-nya jadi lesscon itu perlu exit dan dia ngelakuin reload ini jadi di reload biar dia mengenali oh udah terjadi perubahan gitu. Oke, lanjut. Nah, di VM-VM ini kita itu ngetesnya pakai Apache benchmarking. Nah, kita di sini eh, disuruh untuk download Apache Launch. Saya udah mendownloadnya di sini. Kayak ini zipnya, bentuk zipnya, dan ini bentuk ekstraknya. Nah, di sini cara ngetesnya itu masuk di bin dan sebentar dan buka CMD-nya. Tes. Udah. Nah, sebelum kita ngelakuin tes ini, kita itu ngelihat dulu statistik monitoring page-nya di load balancer gitu. Ini kita copy paste aja sini. Oke, bentar ini. Nah, ini kita lihat bareng-bareng itu semuanya nol karena tidak ada request yang terjadi. Nah, ini nol 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 nol. Nah, ini sessionnya 1010 karena belum ada responnya yang terjadi request yang terjadi maksudnya. Nah, kita itu disuruh untuk ngetes jadi sebentar kita masuk di sini caranya itu kita split aja biar tahu perbedaannya di sini. Nah, di sini total 1 ini harusnya 0 jadi coba kita request berapa ya sebentar ini mengganggu banget ini
Sini berarti. Oh, nggak usah dibesarin aja kalau gitu, biar kelihatan jelas. Ini kan awalnya 00000 semua kan. Kita coba request seperti yang ada di modul B. Aduh, sebentar. AB. Ini saya sedikit menjelaskan, min N 1000 itu total requestnya, dan min C 200 itu berapa request setiap request. Gimana sih ngomongnya? Jadi setiap request itu 200 sampai total requestnya itu 1000. Nah, kita itu pakai ngeceknya di load balancer. Jadi makanya ini 103. Karena VM3 itu IP-nya ini, terus ini apa identitasnya 103 ini, dan 8080 itu portnya. Kita lihat lagi. Nah, ini berjalannya pelan-pelan gitu. Karena emang nggak ada request. Coba kita melakukan request. Tes. Nah, ini 200. Jadi sekali request itu ada 200, membutuhkan 0,960 second gitu. Kita langsung ke sini. Nah, langsung berubah dia. Ini 502, 501. Nah, ini total request yang saya lakukan begitu. Terus untuk membacanya itu di sini itu setahu saya cari-cari di Google. Kalau selama ininya itu eh, banyak nolnya, itu kemungkinannya itu eh, load balancer itu telah berjalan dengan baik gitu. Nah, ini nol, 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 ini sesuai requestnya. Terus tidak ada antrian, nol, nol. Duh, terus ada connect time-nya 12, response time-nya 16, total time-nya 219. Ini menggunakan round robin. Jadi, aku jelasin sedikit round robin itu apa. Jadi round robin itu saya gambarkan itu ada dua VM, VM1 dan VM2. Antriannya itu ada A, B, C. Nah, pada antrian A itu masuk ke VM1. Terus antrian B masuk ke VM2. Nah, C-nya masuk ke mana? Masuk ke VM1 gitu. Jadi dimasukinya secara beruntun dan itu selalu urut. Kalau Lenscan itu berubah, apa berbeda karena dia tuh masuknya sesuai dengan performa yang lagi tinggi. Jadi bisa aja VM1 itu nerima ABC terus VM2-nya nggak nerima. Itu kemungkinan bisa terjadi. Gitu singkatnya. Terus lakukan observasi tadi udah, dan silakan eksperimen dengan mengubah parameter N, total request atau sekali requestnya berapa. Ini aku pakai total request saja ya. Mm-mm. Ada 3000. Coba. Nah, ini lebih lama karena requestnya 3000. Kita lihat langsung di sini. Damn. Nah, ini dia udah berubah. Kan kita tadi requestnya 3000 kan. Terus dibagi dua. Di sini. Ketambahannya tadi 1000. Kan jadi kan 4000 kan. 3000 ditambah 1000, 4000. Nah, 4000 itu dibagi ke dua VM-nya. Yang pertama nerima 2002 dan yang VM2 nerima 2001 gitu. Nah, kita lihat ini dan juga tidak ada error yang terjadi. Tidak ada antrian juga, connect time-nya cepat, respon time-nya juga cepat, dan total yang dibutuhin itu juga termasuk fleksibel gitu. Praktikum 5. Udah sih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.